Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل: أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير الظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء ولها وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى آخره. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وزاد قليلا ولها 4 أوقات فضيلة أوله واختيار إلى مصير الظل مثلين ثم جواز إلى الإصفرار ثم كراهة إلى آخره. وأول وقت المغرب الغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء ولها 3 أوقات: وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى ثلث الليل ثم جواز إلى الفجر وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق وهو أول وقت الصبح ولها 4 أوقات: فضيلة أوله ثم اختيار إلى الاستفار ثم جواز إلى الحمرة ثم كراهة. ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Fadl di dalam ilmu fiqih pasal tentang awal waktu sholat 5 waktu. Awal waktunya dari waktu zuhur setelah tergelincir matahari siang, ya. Setelah tergelincir masuklah waktu daripada sholat zuhur, yang mana dia sudah bisa mengerjakannya setelah matahari tergelincir dari panas yang terik tengah hari bolong, ya, al-dhahirah yang sangat terik, ya. Disitulah setelah tergelincirnya matahari, bergerak matahari tersebut dengan ada teduhnya, ya, maka sudah masuk waktu zuhur. Kita mengerti di waktu istiwa, waktu tengah hari bolong itu dilarang kita sholat, karena disitulah waktu-waktu yang dilarang kita sholat, terbenam matahari, terbit matahari, dan waktu istiwa tengah hari bolong. Ya, begitu juga setelah subuh dan setelah asar. Awal waktu zuhri zawalus syamsi. Waktu zuhur masuknya adalah setelah daripada tergelincirnya matahari, hilangnya daripada matahari yang di tengah-tengah tanpa bayangan. Kalau sudah ada bayangan sedikit, nah disitulah masuk daripada waktu zuhur. Wa akhiru masiru dhilli kulli syai' mithlah ghaira dhillil istiwa. Akhir daripada waktu zuhur tersebut apabila bayangan tersebut, ya, dari tubuh seseorang atau benda sudah sampai sama dengan ketinggian badannya. Misalnya tinggi seseorang 180, bayangannya sudah 180, terakhir itu sudah panjang, ya. Kalau tadi masih sedikit-sedikit dari tidak ada bayangan, keluar bayangan dengan tergelincir matahari tersebut. Tapi kalau sudah panjang itu bayangan daripada sosok manusia atau tumbak atau gala, ya, maka sudah termasuk akhir waktu zuhur. Nanti kalau sudah asar, bayangannya menjadi 2 kali lipat. Misalnya tinggi seseorang 180, bayangannya panjang sekali, hampir 3 meter lebih. Nah, itu sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai' mithlah ghaira dhillil istiwa. Bukan daripada bayangan-bayangan yang di tengah-tengah, ya, daripada katulistiwa. Kalau kita khatul istiwa itu namanya katulistiwa di Kota Pontianak, ya. Dari setahun tersebut ada waktu yang panjang sekali, tidak dihitung, ya, kalau itu waktu panjang yang setahun sekali daripada katulistiwa, ya. Tetapi waktu biasa kita sudah mempunyai waktu sekarang dengan jam-jam yang terkenal, waktu-waktu dengan detik dan menitnya sudah masuk waktu sholat. Ghairu dhillil istiwa laha waktu fadilatin awalah. Setiap waktu
dari waktu sholat zuhur, awal waktunya adalah waktu yang paling mulia. Dan ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Adalah sholat di awal waktu. Waktu fadilah. Meraih segala daripada pahala-pahala mengerjakan di awal waktu. Tsumma ikhtiarin. Waktu setelah itu boleh dia memilih waktu setelah jam, misalnya jam 12 sekarang. 12:04, 12:30, boleh, silahkan. Sampai jam 1, sampai jam 2, masing boleh kita mengerjakan sholat zuhur. Dan juga dia mengerjakannya sampai sebelum waktu asar masuk. Walaupun dia mendapatkan 1 rakaat dari sebelum asar masuk. Masing dia mendapatkan sholat zuhur. Jadi panjang sholat zuhur. Dari misalnya tadi 12 kurang 10 sampai jam 3 lewat 10 misalnya. Dia bisa mengerjakan sebelum asar. Sekedar dia dapat 1 rakaat, sudah mendapatkan daripada sholat zuhur yang dia telat tersebut. Tetapi itu dipanggilnya ada waktu karohah, makruh sekali menunda-nunda sholat apabila dengan sengaja waktu tahrim. Waktu itu menjadi haram karena di waktu dia bisa mengerjakan, dia tunda-tunda. Tidak ada sebab, tidak ada alasan sampai keluar waktu zuhur. Wa awal waktu asar. Sekarang masuklah waktu asar. Idza kharaja waktu zuhur. Jelas kalau sudah selesai waktu zuhur, bayangan tersebut sudah melebihi dari satu sosok bayangan, ibarat 180 bayangan yang sudah lebih dari 180, maka wazada galilan, sedikit saja lebih. Ya, misalnya 1 meter 80 jadi 2 meter, ya, maka itu sudah termasuk waktu asar. Ya. Keluar waktu zuhur, ya, masuklah waktu asar, bayangan sudah menjadi 2 tinggi, ya, dari bayangan seseorang tersebut. Nah, itulah waktu asar. Tentunya juga setiap awal waktu adalah waktu fadilah. Di awal waktu mengerjakan sholat asar. Jangan ditunda, karena di situ dia mendapatkan pahala yang besar. Ya, dari waktu-waktu pertama. Kita tahu ada waktu-waktu ikhtiar. Boleh kapan saja dia mengerjakan selagi belum waktunya lewat. Nanti ada waktu jawaz. Masing boleh dia mengerjakan. Ya. Dia memilih tadi waktu pilihan. Ya, ikhtiar. Misalnya dia mau sholat setiap waktu jam 1. Biar sama-sama. Kalau sekarang menunggu 20 menit atau 30 menit, ya boleh. Ya. Tapi waktu jawaz sampai masing boleh dia sholat sampai jam 2.30 atau jam 3. Dan begitu juga nanti ada waktu karahah. Ya. Ada waktu makruh, sudah mendekat waktu-waktu bahaya. Menjelang sholat-sholat asar, dia tidak mengerjakan. Begitu juga yang lain. Tapi yang waktu haram, sengaja-ngaja menunda sampai akhir detik waktu. Walaupun dia dapat itu sholat. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Nah, tidak sehari-hari begitu, maka menjadi dosa buat dia menunda-nunda sholat. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang-orang yang bersolat sedangkan dia menunda waktu sholat sampai waktunya keluar. Bukan tidak sholat, dia tunda sholatnya sampai waktu keluar. Walaha arba'atu awqat. Bagi sholat asar tersebut mempunyai 4 waktu. Waktu yang pertama yang mulia. Waktu setelah masuknya waktu asar, awal waktu. Itulah yang berlebihan anugerah pahala yang besar, kemuliaan. Dan seterusnya waktu ikhtiar. Pilihan dia mau sholat misalnya jam 3:15, jam 3:30. Waktu-waktu berjamaah dipilih, silahkan, itu dibolehkan, ya. Ila masiri dhillil mithlain, ya. Sampai sudah ada bayangan tersebut 2 kali lipat, ya. Ghaira dhillil istiwa, tidak dihitung daripada bayangan kalau tulis istiwa, ya. Yang panjang kalau itu hari-hari panjang, ya. Siang panjang, ya. Tapi tetap dihitung waktu tersebut. Yaitu waktu namanya waktu jawaz. Masih boleh dia mengerjakan di waktu misalnya dari jam 3 sampai jam 6 misalnya. Itu waktu-waktu yang panjang, ya. Untuk sholat asar, ya. Thumma jawazun ilal isfirar. Nah, waktu-waktu akhir ada kekuning-kuningan matahari.
sudah mulai waktu-waktu tersebut, ya, dekat-dekat waktu terbenam, ya. Lalu waktu karahah, sengaja-ngaja di waktu terakhir waktu dia mau sholat asar tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, ya. Apalagi sudah menjelang waktu terbenam. Dia disebut waktu tahrim, haram, dia sengaja-ngaja menunda-nunda sholat asar tersebut sampai sudah dekat waktu terbenam matahari. Karena tatkala terbenam masuk langsung spontan waktu maghrib. Wa awwalu waqtil maghrib al-ghurub. Ya, pertama waktu maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Jatuhnya atau hilangnya lingkaran atau bola matahari tersebut sudah hilang, itulah termasuk waktu maghrib. Wa yabga, masuk maghrib, masuk secepatnya sampai keluarlah mega yang merah. Hatta yaghib syafaqul ahmar. Ya. Sampai selesai waktu tersebut, waktu maghrib, malam yaghib syafaqu al-humrah, ya, al-ahmar. Ya. Selagi waktu maghrib masih ada, wa yabqa hatta yaghib syafaqul ahmar. Sampai hilanglah mega merah tersebut. Nah, itu menandakan cepatnya waktu maghrib. Maghrib itu dalam pekerjaannya segera, cepat, ya. Dengan azan dan dia berwudu, dia langsung qomat, dia sholat langsung maghrib 3 rakaat dan sholat ba'diyah 2 rakaat. Selesai itu waktu maghrib. Tetapi diambil pendapat yang luas, waktunya sekarang dengan pakai jam sampai jam 7 misalnya, lewat 2 menit, nah sudah masuk waktu isya. Betul, yang terbaik adalah mengerjakan waktu maghrib di awal waktu, sama dengan yang tadi. Waktu fadilah, ya, waktu yang mana dia cepat-cepat mengerjakannya, ya, di waktu dia bisa dalam keadaan beduk, langsung wudu, azan, dengar azan dan langsung qomat, itulah waktu yang pertama. Dan yang kedua, waktu ikhtiar, masing-masing boleh lewat sedikit. Ya, orang-orang sudah selesai sholat yang pertama, dia masing sholat yang kedua atau yang ketiga, tak apa-apa. Dan itu semuanya masing dibolehkan. Waktu jawaz. Tapi nanti kalau sudah mendekati sudah jam 7, itu sudah waktu karahah. Sudah hampir habis waktu maghrib. Apalagi sudah 7 lewat 2 sudah mendekat isya, dia tidak ada uzur, ya, tidak ada sebab dia menunda sholat, nah itu waktu tahrim. Sengaja-ngaja haram dia menunda sholat sampai keluar waktu maghrib. Karena masuklah waktu isya. Wahwa awwalu waktu isya. Ghaibubati syafaqil ahmar. Tenggelamnya mega merah. Sudah gelap malam, itulah waktu awal isya. Ya, isya, ya, sudah gelap matahari, ya. Sudah gelap dan di malam hari tersebut sudah tidak ada lagi mega merah, maka sudah masuklah waktu isya. Betul, juga waktu fadilah, pertama-tama waktu isya kita kerjakan itu waktu yang termulia. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, awwalu waqtiha, ya. As-salatu li awwali waqtiha. Salat di setiap awal waktu. Dan tersebut dia mempunyai waktu lagi daripada waktu fadilah, waktu ikhtiar. Silahkan pilih waktu setelah jam 7 lewat 5 sampai jam 8, 9, 10, 11, 12 panjang isya. Ya, sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam jam 12 ke atas masih boleh waktu isya. Bahkan sebagian pendapat waktu tersebut waktu jawaz, ya. Tidak ada makruhnya. Dan sampai keluar fajar kadzib dulu. Yaitu fajar yang bohong, yang bukan asli, yang bukan fajar shadiq, ya. Nah, itulah waktu isya masing kita bisa kerjakan. Contohnya jam setengah 4, jam 4 itu masing waktu isya masing boleh. Waktu-waktu panjang, ya. Kalau sudah masuk waktu subuh, nah keluarlah waktu isya. Misalnya sudah jam 4.30 sekarang atau 27, maka sudah tidak bisa lagi sholat isya. Kita ambil patokan apabila dia mendapatkan sholat di akhir waktu walaupun 1 rakaat,
dapat dia sholat tersebut. Semua sholat, baik zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Tidak boleh menjadi terlambat dengan sengaja-ngaja. Waktu-waktu yang dibuang dalam keadaan dia lapang, kosong, dia tidak mengerjakan sholat. Apabila dalam keadaan darurat, ya, boleh dia mengerjakannya. Dan terakhir, ya, dari sholat subuh. Wa awal waktu subhi, ya, masuklah waktu subuh sekarang. Yang kelima, dia mempunyai waktu fadilah yang pertama. Dikerjakannya di awal waktu, cepat-cepat. Rasulullah SAW mengerjakannya di waktu awal waktu sholat. Dan Rasulullah mencontohkan juga, kadang-kadang dalam keadaan darurat, musafir ataupun telat, dengan sebab capek atau letih atau tidur, maka bisa dikerjakan di waktu sudah terang, waktu subuh. Waktu fadilah awal waktu dan ikhtiar ilal isfar. Sampai waktu-waktu terang masih boleh dia mengerjakan. Dahulu diibaratkan tidak ada lampu dan lain-lain, bisa melihat wajah orang dengan jelas. Tapi kalau masih gelap itu belum, dia masih awal waktu, ya. Tapi setelah waktu sudah ke kuning-kuningan, mau terbit matahari, disitulah dia sudah waktu karahah, waktu dilarang lagi, makruh, karena sudah bahaya. Dikit lagi waktu akan keluar waktu subuh, ya, sedangkan dia telat tidak mengerjakannya, tentunya tidur biasanya, ya, maka haram kalau dia mengerjakannya di akhir waktu sengaja-ngaja di waktu subuh tersebut. Maka harus kita kerjakan di awal waktu, karena waktu subuh sama dengan waktu maghrib, hanya 1 jam lebih, ya. Cepat-cepat kita kerjakan, jangan sampai keluar waktu dengan tidak ada alasan, tidak ada sesuatu yang uzur, maka dia dosa, haram baginya menunda waktu sholat tersebut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.